Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah migrasi dan mobilitas, kita akan membahas tentang isu migrasi. Jadi kita mengangkat kasus pada migrasi yang terjadi di DKI Jakarta. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini yaitu diharapkan kepada mahasiswa dapat secara mandiri mengkaji fenomena isu-isu migrasi yang terjadi. Kemudian juga mahasiswa juga diharapkan dapat memahami lebih luas dan kompleks tentang fenomena dan isu-isu migrasi global sehingga dapat mengambil sikap pencegahan dari dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak negatifnya. Nah, alasan kita mengapa kita mengambil DKI Jakarta dalam kajian kasus kali ini yaitu seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa Jakarta adalah salah satu arah tujuan migrasi terbesar di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penduduknya yang cukup besar dan pesat, atau bisa jadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan lebih besar dari daerah ini. Sehingga jika kita lihat dari data BPS Jakarta yang dipublikasi melalui portal media statistik jakarta.go.id, dijelaskan bahwa sebanyak 10,4 juta jiwa penduduk yang bermukim di DKI Jakarta tahun 2018. Jumlah ini diestimasikan terus bertambah mengingat bahwa ibu kota DKI Jakarta masih menjadi pusat ekonomi. Selain itu juga menjadi pusat pemerintahan, serta Jakarta juga menyediakan banyak destinasi wisata. Nah, inilah salah satu alasan mengapa tingkat dinamika migrasi dari dan ke Jakarta itu masih relatif tinggi dari data yang kita sajikan sekarang. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKI Jakarta rata-rata sebesar 1,6% penduduk DKI Jakarta pindah keluar, sedangkan yang masuk itu ada sebesar 1,4%. Nah, kalau kita lihat persentase jumlah penduduk pindah keluar Jakarta dari data yang disediakan, yaitu tertinggi ada di Jakarta Utara, sebesar 1,8%, dan yang terendah itu ada di Kepulauan Seribu, sebesar 0,7%. Lalu pertanyaan kemudian, kemana mereka perginya? Nah, kalau kita lihat kembali data yang pernah disajikan di pertemuan sebelumnya, itu arahnya ada yang ke kota Medan, atau kita sebut saja ke Sumatera Utara. Jadi selain kota Medan ada juga kota-kota tujuannya di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian juga ada yang mengarah ke Surabaya. Kemudian ada juga yang ke Denpasar. Jadi ketiga tujuan ini adalah tujuan yang penduduk DKI Jakarta yang terbesar. Ada juga ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Tetapi yang saya sajikan kali ini adalah Sumatera Utara, Surabaya, Denpasar sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Lokadata. Nah, kemudian jumlah penduduk keluar Jakarta dalam 3 tahun terakhir sebanyak 478.626 jiwa. Jadi jumlah ini paling banyak terjadi di tahun 2018 dengan persentase 36%, atau jumlahnya diperkirakan 174.018 jiwa. Jadi tercatat bahwa tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk keluar Jakarta yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 2017, yaitu sebesar 20% peningkatannya. Sedangkan tahun 2019 justru terjadi penurunan sebesar 9%. Nah, kalau kita perhatikan kurvanya, jumlah penduduk Jakarta tertinggi itu masing-masing jumlah penduduk keluar dari Jakarta tertinggi itu masing-masing terjadi di bulan Juni ini
di bulan Juni, dan di bulan Juli. Itu kalau kita lihat di tahun 2017 itu sangat besar. Nah, ini juga sangat besar. Maaf. Nah, ini juga 2018. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kembali melihat dari grafik tersebut, di 2019 itu data yang dipresentasikan itu relatif stabil. Jadi relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2017 dan 2018. Perlu dianalisis di sini bahwa ada kemungkinan faktor yang berpengaruh di tahun tersebut. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menganalisis apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa 2017 dan 2018 itu tidak stabil, hanya lebih besar di 2017 itu di bulan Juni dan Juli, kemudian 2018 juga demikian, tetapi kalau 2019 dia lebih stabil. Nah, sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk keluar Jakarta itu didominasi oleh laki-laki setiap tahunnya. Jadi jumlah penduduk laki-laki yang keluar Jakarta itu sebanyak 90.464 jiwa di tahun 2018, dan di tahun 2019 ada 82.625 jiwa. Nah, ini ya. Kemudian ini itu laki-laki mendominasi. Jadi perbandingannya, penduduk laki-laki maupun perempuan yang keluar Jakarta merata di semua wilayah kabupaten atau kota DKI Jakarta, yaitu ada 52% laki-laki dan 38% perempuan. Meskipun persentase jumlah penduduk keluar Jakarta tertinggi ada di Jakarta Utara, namun jumlah penduduk keluar Jakarta terbanyak ada di Jakarta Timur. Jadi jumlah penduduk keluar Jakarta yang berasal dari Jakarta Timur sebanyak 52.503 jiwa. Kemudian 46.665 jiwa dan di tahun 2018 dan 2019. Sementara Jakarta Utara berada di posisi keempat terbanyak dari jumlah penduduk yang keluar Jakarta. Jadi data yang tadi masih sangat berhubungan. Jadi hal ini dapat dikaitkan dengan presentasi alasan para migran, bahwa variabel yang paling sering disampaikan adalah alasan ekonomi, seperti urusan pekerjaan. Kemudian kalau kita lihat presentasinya seperti ini ya, alasan pekerjaan semua, setiap ini rata-rata sangat cukup besar. Nah, selain itu ada juga karena alasan pendidikan, sebab fasilitas pendidikan yang memang paling diminati saat ini berada di kota besar. Nah, kita lihat ini. Jadi perguruan tinggi itu ada di kota-kota besar yang favorit, seperti UNJ. Anggap saja salah satu saya sebut UNJ, kemudian ada di Jakarta, kemudian UPI ada di Bandung, kemudian Jawa Barat ya, kemudian ada ITS di Surabaya, kemudian ada UNM di Makassar. Nah, jika dilihat dari data, alasan juga ada karena ikut suami. Jadi ada yang ikut suami. Nah, ini lazim terjadi karena alasan utama juga adalah ekonomi. Semisal suami atau salah satunya istri sedang berada di luar kota, sedang bekerja di luar kota, maka biasanya para pasangan atau anggota keluarga itu ikut pindah domisili dari daerah asalnya. Nah, inilah yang menyebabkan faktor menyebabkan migrasi itu tetap terjadi. Nah,
sebelumnya ada faktor pendorong dan ada faktor penarik, maka perlu adanya manajemen yang tepat oleh pemerintah untuk mengatur agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan. Jadi faktor yang berpengaruh setiap aktivitas migrasi itu jelas ada alasan ekonomi seperti pekerjaan tadi, kemudian ada alasan sosial, kemudian alasan politik, alasan pendidikan, alasan budaya, dan seterusnya. Nah, salah satu hal yang mendukung tetap terjadinya migrasi adalah memeratakan pembangunan dan pergerakan ekonomi nasional supaya dampak yang ditimbulkan itu bisa dimaksimalkan di sisi positifnya. Jadi meminimalisir dampak negatifnya. Hal ini akan terwujud jika ada dukungan tepat dari pemangku kebijakan. Semisal pembangunan fasilitas layanan umum itu harus merata di setiap daerah. Misalnya fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Kemudian pembangunan kantor-kantor layanan, misalnya layanan pajak, layanan Dukcapil, dan seterusnya. Kemudian pasar itu harus dibangun di setiap daerah, tidak hanya di kota, tetapi juga harus merambah ke desa-desa atau daerah-daerah di sekitar kota tersebut. Kemudian fasilitas pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nah, sekian kajian migrasi kita kali ini. Diharapkan adik-adik bisa mengembangkan, dan ini sebagai pemantik agar kita bisa berpikir lebih baik, lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.